Direktorat Jenderal Anggaran merupakan salah satu unit eselon 1 di Kementerian Keuangan yang merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penganggaran. Sesuai dengan arahan Presiden, kebijakan di bidang fiskal diarahkan pada keseimbangan antara peningkatan alokasi anggaran dengan upaya untuk memantapkan kesinambungan fiskal melalui peningkatan penerimaan negara dan efisiensi belanja negara, serta dengan tetap mengupayakan penurunan defisit anggaran. Selamat datang di Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran. Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran adalah salah satu unit eselon 2 pada Direktorat Jenderal Anggaran yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas di internal Direktorat Jenderal Anggaran serta menjamin tersedianya layanan berkualitas untuk stakeholder. Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran memiliki 5 bagian. Pertama, ada bagian organisasi dan tata laksana. Kedua, ada bagian sumber daya manusia. Yang ketiga, bagian perencanaan dan keuangan. Yang keempat, bagian umum. Dan kelima, bagian kepatuhan internal melindungi risiko dan inovasi. Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan, Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Untuk mewujudkan komitmen tersebut telah dilakukan beberapa perubahan pada 6 area perubahan sebagai berikut. Pertama, manajemen perubahan. Kedua, penataan tata laksana. 3, sistem manajemen SDM. Keempat, penguatan akuntabilitas kinerja. Kelima, penguatan pengawasan. Dan keenam, penguatan kualitas pelayanan publik. Itu beberapa area yang telah kami lakukan perubahan untuk mewujudkan layanan DJA yang optimal untuk kepentingan para stakeholder kami. Pada sektor manajemen perubahan, seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Sekretariat DJA telah berkomitmen mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dengan melakukan Pencanangan dan sosialisasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, pembentukan tim kerja pembangunan ZIUWBK, penyusunan rencana kerja, menjadikan pimpinan sebagai role model, menetapkan agen perubahan dengan mekanisme terukur, melakukan kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan semangat perubahan pola pikir dan budaya kerja serta kebersamaan seperti kompetisi inovasi, sharing session dengan tema-tema menarik, dan senam pagi setiap Jumat. Dalam melakukan penataan tata laksana, Sekretariat DJA telah melakukan upaya sebagai berikut. Menyusun, mensosialisasikan dan menerapkan, serta mengevaluasi SOP masing-masing bagian. Menerapkan dan menjalankan tata kelola perkantoran dengan menggunakan aplikasi e-office yang terintegrasi secara konsisten agar pelaksanaan pekerjaan menjadi efektif, efisien, mudah, terjangkau, dan transparan. Aplikasi Nadine 2.0 sebagai aplikasi persuratan online yang telah dilengkapi Digital Signature BSSN, HRIS dan DJA Single Windows atau DSW sebagai database kepegawaian sehingga akan diperoleh data kepegawaian yang akurat, e-performance sebagai alat untuk pengukuran kinerja unit. Melaksanakan penyebaran informasi dan edukasi mengenai penganggaran dan keuangan negara pada masyarakat melalui website, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, kunjungan mahasiswa. Dalam melakukan penataan manajemen sumber daya manusia, Sekretariat DJA telah melakukan hal-hal sebagai berikut. Penyusunan kebutuhan pegawai dengan mengacu pada peta jabatan dan analisis beban kerja. Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Anggaran JFAA sebagai kesempatan karir baru bagi pegawai. Pengembangan karir dan beasiswa sepenuhnya menggunakan sistem merit manajemen talenta, yaitu kebijakan dan manajemen SDM DJA berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang pegawai. Dalam rangka memperkuat penguatan akuntabilitas kinerja, Sekretariat DJA telah melakukan hal sebagai berikut. Dalam rangka memperkuat penguatan akuntabilitas kinerja,
Seluruh pimpinan Sekretariat DJA terlibat langsung dalam proses penyusunan rencana strategis dan penetapan kinerja. Seluruh dokumen perencanaan kinerja telah berorientasi hasil yang memiliki indikator kinerja dan target yang terukur. Memperkuat sistem pengawasan internal Sekretariat DJA telah dilakukan beberapa kegiatan di antaranya Public campaign anti korupsi dan gratifikasi pada beragam media, yaitu TV Live dan Videotron. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP melalui pemantauan pengendalian intern proses bisnis utama dan penguatan mitigasi risiko. Menyediakan dan memantau sarana pengaduan internal dan masyarakat. Pemantauan ketaatan pelaporan pajak dan harta kekayaan, ALPA, dan LHKPN. Pelaksanaan Festival Film Pendek Anti Korupsi. Sekretariat DJA telah membangun dan memperbaharui sarana dan prasarana guna meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti membangun integrated puslai untuk memfasilitasi para pemangku kepentingan agar dapat berkomunikasi dan berkonsultasi langsung. Membangun ruang konsultasi dan penerimaan tamu, ruang Ahmad Royadi yang dilengkapi snack corner dan jaringan internet. Tersedianya ruang laktasi dan kiddos daycare sebagai fasilitas pegawai yang memiliki anak. Tersedianya ruang olahraga dan ruang musik bagi pegawai. Adanya akses dan fasilitas untuk memudahkan disabilitas dan ibu hamil. Perpustakaan, kotak saran, musola. Sekretariat DJA telah melakukan inovasi sebagai berikut. iPuslai. Layanan iPuslai adalah sumber informasi dan jawaban serba-serbi penganggaran. Setiap layanan adalah bentuk nyata kepedulian terhadap pemangku kepentingan. Saluran pengaduan adalah bentuk transparansi kami terhadap kritik, saran, dan masukan sebagai komitmen kami untuk memperbaiki diri. Optimalisasi website, dibukanya layanan live chat, email, WhatsApp, dan sosial media sebagai bukti iPuslai terus berinovasi mengembangkan layanan. Layanan konsultasi penganggaran, revisi anggaran, kode billing Simponi kini dapat dilayani baik dari saluran telepon maupun sosial media. Telah terintegrasinya pusat layanan dengan call center HiDJPB membuat semua pertanyaan yang ditanyakan pemangku kepentingan melalui iPuslai tercatat dan akan terjawab maksimal 2 hari setelahnya. Ini adalah sinergi Sekretariat DJA dan Direktorat SITP DJPB untuk membangun sebuah praktik administrasi yang modern terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran sehingga pelayanan akan lebih cepat dengan kualitas yang terus meningkat. Saya puas dengan pelayanan di Puslai DJA karena mudah dan tanpa biaya. Juga petugasnya yang ramah, profesional, dan paling penting berintegritas. Daycare. Daycare merupakan bentuk pengadaan area bermain anak dan tempat penitipan anak yang telah beroperasi sejak pertengahan tahun 2018. Dengan fasilitas bersih dan lengkap yang disediakan, daycare menjadi jawaban yang tepat bagi pegawai yang memiliki anak dan memerlukan tempat penitipan. Sampai dengan awal tahun 2020, daycare telah memberikan layanan kepada para pegawai Kementerian Keuangan dengan jumlah anak yang dititipkan sebanyak 52 orang. Kami sangat berterima kasih ibu-ibu yang sudah menitipkan anak-anak di kiddos daycare. Saya rasa kedepannya bisa menjadi panutan bagi unit-unit yang lain, karena kan ibu-ibu bekerja butuh support tidak hanya dari keluarga tapi juga dari unit tempat mereka bekerja. Dengan adanya daycare di tempat mereka bekerja, saya rasa ibu-ibu yang bekerja yang memiliki anak balita akan sangat terbantu dengan hal tersebut. Terima kasih pada sekretariat, terima kasih pada kiddos daycare, maju dan jaya selalu. Angkasa.
Aplikasi analis anggaran berkarya untuk Indonesia, Angkasa, adalah sistem informasi JFAA yang digunakan bagi pejabat fungsional analis anggaran dalam melakukan pengusulan daftar pengusulan penetapan angka kredit (DUPAK) serta melakukan penilaian dan penetapan angka kredit. Mendigitalisasi pengusulan angka kredit JFAA, Angkasa merubah pengumpulan berkas fisik dan seluruh proses yang dilaksanakan secara manual menjadi pengumpulan dengan mengunggah dokumen pada aplikasi. Sebagai wujud transparansi, sehingga JFAA dapat langsung melihat nilai perolehan angka kreditnya setelah penetapan. Ini sangat membantu kita penilai, pertama dari sisi waktu. Kalau selama ini kita menilai itu betul-betul manual, satu persatu kita lihat, prosedur-prosedur itu hilang semua. Sehingga kita tinggal melihat bahwa butir itu memang ada dan memang dikerjakan oleh jafungnya. Terkait dengan keberadaan aplikasi ini, kalau boleh saya cerita, sebelum ada aplikasi ini kan kita mengerjakan semuanya serba manual. Secara berjenjang kita sampaikan lewat subdit, lewat PU, kemudian baru Pak Direktur, kemudian dari Pak Direktur nyampe ke Sekjen. Nah, sementara setelah kita menggunakan aplikasi baru, ini kan terjadi benar-benar jadi proses simplifikasi gitu. Artinya semua pekerjaan kita digitalisasi kan gitu. Kita cukup scan, itu cukup kirim lewat satu aplikasi, tidak lagi melalui jenjang-jenjang tadi yang harus kita lewati gitu. Tapi cukup kita upload, selesai. Konco DJA. Konco DJA didirikan untuk menyediakan layanan bantuan secara profesional kepada pegawai yang memiliki permasalahan secara personal atau psikologis. Hadir sebagai bukti perhatian organisasi terhadap kesehatan mental atau psikis pegawai, Konco DJA diharapkan mampu membantu para pegawai untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya sesuai potensi atau kemampuan yang ada pada dirinya. Selain menjalankan tugas sebagai unit pendukung, Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran sebagai kuasa pengguna barang DJA menghibahkan barang milik negara yang telah melebihi masa kapitalisasinya kepada sekolah yang tidak mendapat bantuan operasional sekolah atau BOS. Melewati alur panjang penyeleksian, dengan banyak pertimbangan BMN yang dihibahkan diputuskan untuk diberikan kepada Yayasan Darul Quran, Wonosari, Yogyakarta. Kami merasakan kemanfaatan yang luar biasa dengan meja baru kami, dan itu lebih nyaman buat kami. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan dengan bantuan ini kami lebih bersemangat dalam bekerja. Kami mengucapkan terima kasih pada Ditjen Anggaran untuk hibah komputer sehingga kami dapat menyelesaikan tugas dengan lancar. Pada masa pandemi, Sekretariat DJA ikut berperan aktif dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Pelaksanaan rapat melalui video conference, pelaksanaan senam secara virtual, pemberian masker dan face shield bagi pegawai yang bekerja di kantor, pemberian bantuan biaya komunikasi dan alat penunjang pekerjaan untuk pegawai yang bekerja di rumah, pelaksanaan rapid test dan swab test bagi pegawai dan pramubakti. Selain itu, Sekretariat DJA juga melakukan pemasangan fasilitas sebagai berikut. Pemasangan tempat cuci tangan, bilik disinfektan sebelum memasuki gedung, termometer suhu badan otomatis, hand sanitizer pada setiap lantai gedung. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya penerapan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.